kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, kamu pernah tahu nggak dengan animasi terkenal buatan Korea Selatan yang berjudul Sinbi House? Animasi ini didistribusikan pada tahun 2014 silam untuk dinikmati oleh anak-anak di Korea Selatan. Karena ratingnya cukup bagus, akhirnya animasi tersebut juga dirilis pada tanggal 15 Agustus 2020 di Indonesia. Kalau teman-teman dari Malaysia gimana? Apakah di Malaysia juga ada animasi Sinbi House ini? Yang tahu komen ya di bawah. Animasi ini bercerita mengenai sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan bernama Hari, dan adiknya Duri yang pindah ke sebuah apartemen di Korea Selatan. Kepindahan mereka ini dibarengi juga dengan mutasi pekerjaan yang dialami oleh sang ibu. Saat pertama kali melihat apartemen tersebut, Duri si adik sadar kalau ternyata itu adalah sebuah apartemen bernama Sinbi. Tempat ini terkenal sangat angker di kota tempat mereka tinggal. Semuanya tampak cuek karena Dori ini masih kecil dan dianggap suka berimajinasi. Tapi ternyata beneran dong, apartemen Sinbi ini berhantu. Ada banyak sekali gangguan-gangguan mistis yang terjadi selama mereka tinggal di tempat tersebut. Mulai dari lift yang mendadak macet, hingga munculnya hantu-hantu seram di basement apartemen. Wah, mengerikan banget. Namun, karena film ini juga dilengkapi dengan unsur-unsur komedi, membuatnya jadi semakin disukai oleh anak-anak. Apalagi nih, kemunculan goblin bernama Sinbi menambah kesan ceria karena desain karakternya yang unik dan imut. Mereka bertiga, ada Hari, Dori, dan Sinbi, bekerja sama untuk membasmi seluruh makhluk yang ada di apartemen dengan sebuah imbalan. Hari dan adiknya akan menerima satu permintaan apa saja apabila berhasil membebaskan sang makhluk. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh dalam animasi Sinbi House ini semakin berkembang juga. Bahkan bermunculan tuh satu persatu karakter utama dalam alur ceritanya. Ada Yunwoo si penakut, Gaeun si cantik yang pendiam, Kang Lim yang memiliki kemampuan spiritual, Leon dari asosiasi Aegis, Ian si vampir baik hati, dan lain sebagainya. Mereka semua bekerja sama untuk bertarung bersama Sinbi mengalahkan makhluk yang muncul di apartemen. Wah, seru banget. Di antara mereka semua, siapa nih karakter favorit kamu? Komen ya di bawah. Kalau Elprana paling suka dengan Sinbi karena dia lucu dan bentuknya mirip dengan tuyul. Ya ampun, ada-ada aja. Di balik keseruan animasi Sinbi House, ternyata nih ada beberapa teori dan fakta mengenai animasi tersebut yang dapat dibilang sangat gak disangka-sangka. Mulai dari fakta sejarahnya, teori seram yang dialami Hari, dan juga kondisi-kondisi sosial dalam penyiarannya di negara kita. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas mengenai teori dan fakta dari Sinbi House. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang beredar di internet. Aku tetap serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Fakta pertama mengenai lembaga sensor film Indonesia untuk animasi Sinbi House. Perkembangan penyiaran di Indonesia beberapa tahun terakhir ini terbilang lebih ketat dari sebelumnya. Gimana enggak? Dari yang awalnya berjudul Sinbi Apartment di versi Koreanya, diubah dong jadi Sinbi House saat masuk ke Indonesia karena dinilai masyarakat kita lebih familiar dengan kata rumah daripada apartemen. Walaupun kenyataannya, setting animasi Sinbi House ada di dalam apartemen, bukan rumah biasa. Selain itu, kalau kamu perhatikan baik-baik, hal-hal mistis yang bermunculan di Sinbi House sama sekali tidak disebut sebagai hantu, melainkan sebagai makhluk. Nah loh, aneh
banget kan? Karena pas Elprana nonton Sinbi House agak kebingungan nih dengan apa yang dimaksud dengan makhluk itu. Ternyata hantu dong. Setelah aku bandingkan dengan versi aslinya, hal-hal mistis ini dipanggil sebagai Yulyong, yang artinya hantu atau arwah penasaran dalam bahasa Korea Selatan. Jomplang banget dong. Setelah aku menyelidikinya, ternyata Lembaga Sensor Indonesia berusaha untuk merubah istilah-istilah yang sensitif untuk anak-anak jadi versi yang lebih cocok untuk mereka. Jika penyebutannya masih hantu, bisa-bisa anak-anak yang menontonnya akan trauma dan menjadi takut dengan sosok mengerikan di animasi Sinbi House ini. Terus, coba perhatikan lagi. Ada sahabat Hari yang bernama Gayun terlihat menyukai seorang anak laki-laki dari ras vampir bernama Ian. Selidik punya selidik, mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Namun, karena hal ini cukup sensitif bagi norma masyarakat Indonesia, akhirnya pengucapan pacar atau pacaran diubah menjadi sahabat dalam ceritanya. Mungkin agar tidak ditiru oleh anak-anak kali ya. Menurutmu gimana? Lebih suka istilah makhluk atau hantu? Mana yang lebih cocok? Pacaran atau sahabat? Komen ya di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Fakta kedua mengenai kelahiran Goblin di animasi Sinbi House. Pada awal episode musim pertama, kita dijelaskan bahwa Sinbi ini lahir karena sebuah proses padatan energi dari sebuah benda yang sudah berusia 100 tahun. Hal ini beneran terjadi loh di dunia nyata. Faktanya ada banyak sekali benda-benda pusaka yang terkenal memiliki penunggu. Istilah ini biasa disebut sebagai energi spiritual. Orang-orang percaya apabila sebuah benda dirawat, ditinggali, digunakan, atau mungkin dibiarkan tetap ada hingga berpuluh-puluh dan bahkan ratusan tahun, energi alam yang ada di sekelilingnya akan berkumpul menjadi satu dan memadat dalam benda tersebut. Energi-energi ini akan mendorong sesuatu keluar atau mungkin mengundang sesuatu dari luar untuk masuk ke dalamnya. Sehingga wajar banget apabila ada rumah kosong, apartemen kosong, atau mungkin sebuah bangunan tua yang ditinggali oleh makhluk-makhluk mistis di dalamnya. Selain itu, benda-benda kecil seperti boneka, senjata pusaka, keris, parang, dan lain sebagainya juga dapat menyimpan energi-energi spiritual ini. Wah, serem banget ya. Dapat dikatakan Goblin bernama Sinbi ini juga adalah hantu yang tercipta dari energi spiritual di apartemen Sinbi. Soalnya kan apartemen itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Fakta ketiga, kemampuan spiritual yang dimiliki oleh Hari. Dalam animasinya, kamu akan sering melihat Hari, si tokoh utama, mendapatkan penglihatan mengenai masa lalu dari hantu-hantu yang sedang mereka hadapi. Tahu nggak sih, kalau kemampuan ini terbukti secara ilmiah loh. Dapat dikatakan, Hari memiliki kemampuan retrocognition, yakni kemampuan untuk melihat masa lalu dan rekam jejak sejarah dari hal-hal yang sedang ia alami. Wah, keren juga nih. Karena retrocognition sangat membantu si tokoh utama untuk memahami dengan jelas rasa sakit maupun kronologis kejadian yang menyebabkan hantu-hantu ini menjadi arwah penasaran. Sehingga lebih mudah untuk mengatasi dan membebaskan hantu-hantu itu ke alam baka. Hebat banget ya si Hari. Sekarang kita masuk ke teori Sinbi House. Pertama, mengenai keberadaan apartemen Sinbi di dunia nyata. Ada sebuah rumor yang beredar di internet bahwa sebenarnya penciptaan apartemen Sinbi dibuat dari kombinasi lokasi-lokasi berhantu yang sangat populer di Korea Selatan. Setelah aku selidiki, ya ampun, aku nggak nyangka banget sih kalau ternyata ada tempat semengerikan ini di dunia.
Dari analisisku, sepertinya apartemen Sinbi dirancang dari gabungan antara Gonjiam Hospital dan Yongdok House. Kedua tempat ini terkenal sangat angker hingga sekarang. Gonjiam Hospital dikenal karena rumor mengenai eksperimen jahat yang dilakukan oleh dokter ke pasien sakit jiwa hingga mati mengenaskan. Dan Yongdok House disebut-sebut sebagai lokasi dikuburkannya tentara Korea secara massal. Jika kita lihat dari bangunan Gonjiam Hospital, cukup mirip dengan bentuk sebuah apartemen. Lalu juga Yongdok House yang memiliki makna sebagai rumah tempat tinggal. Jika kita kombinasikan, akan menjadi sebuah penggambaran dari apartemen Sinbi yang sangat berhantu itu. Wah, ngeri banget ya. Dan teori yang terakhir mengenai cerita seram di balik animasi Sinbi House. Ada sebuah forum internasional yang mengatakan bahwa sebenarnya Sinbi House diangkat dari kisah nyata. Seorang gadis Korea Selatan tak diketahui namanya mengalami gangguan mental sehingga berhalusinasi melihat hantu-hantu di sekitar rumahnya. Karena ketakutan, dia membayangkan sedang dilindungi oleh teman-teman yang baik. Ada juga makhluk hantu imajinasinya yang senantiasa melindunginya. Semuanya itu digambarkan cukup mirip dengan tokoh-tokoh utama di animasi Sinbi House. Yang pada akhirnya gadis ini bunuh diri dong karena tidak tahan dengan apa yang dia lihat. Hantu-hantu mengerikan, wajahnya hancur berdarah-darah, dan suara-suara iblis menyeramkan yang membisikinya. Ya ampun, kasihan banget ya gadis ini. Banyak yang bilang kalau gadis yang bunuh diri adalah representasi dari karakter Kuhari dalam animasi Sinbi House. Produser animasi Korea Selatan mencoba untuk membuat reka ulang adegan animasi dalam versi yang lebih cocok untuk anak-anak. Ya, inilah teori dan fakta seram mengenai animasi Sinbi House. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori-teori tersebut? Ataukah mungkin itu semua hanyalah rumor belaka? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.